Iya. Yang di sini, ya, ini ke sana, itu adalah zona merah. Iya. Artinya tidak semua petugas itu boleh memasuki kawasan itu. Karena apa? Resiko terjadinya bencana susulan atau kondisi kegawatan itu barangkali masih mungkin terjadi. Sedangkan kita nanti untuk nakes itu ada di zona hijau atau maksimal di kuning. Di mana di sana aktivitas nanti yang akan kita sampaikan ke peserta adalah bagaimana melakukan triase, bagaimana mengimplementasikan triase metode STAR, Simple Triage and Rapid Treatment. Nah, di sana harapannya adalah peserta nanti akan bisa menjadi triage officer yang baik. Yang bisa melakukan pemilahan itu dengan cepat sehingga bisa ditentukan label triasnya. Nah, berikutnya ini gambaran yang nanti akan kami sampaikan adalah ini pemetaan terkait dengan lokasi bencana, di mana terbagi menjadi 3 zona itu. Ya. Untuk yang zona merah tadi ya kalangan tertentu saja yang bisa di sana, sedangkan untuk kita nakes ada di area ini. Hijau dan kuning tuh. Ya, ini zoom out-nya saja. Jadi ini zoom out-nya. Ya, nanti di collecting area. Ya, ini kan para penyintas yang dari zona merah tadi itu akan dievakuasi ke collecting area yang ada di hijau atau di kuning. Nah, selanjutnya kita nakes nanti akan melakukan tindakan triase. Ya, mana pasien-pasien yang labelnya hijau, mana yang kuning, mana yang merah, mana yang hitam berdasarkan atas start triase. Baik, terima kasih ya Pak. Sama-sama. Perfusi, filtrasi. Masuk dulu ke respirasi, kita cek nafasnya ada atau tidak ada. Begitu tidak ada, kita berikan posisi jalan nafas bebas. Begitu kita lepas, dia bernafas terus berarti merah. Begitu kita lepas dan dia berhenti tidak bernafas lagi, kita. Selanjutnya, yang bernafas kita hitung respirasi rate-nya. 30 ke atas kita berikan merah. Di bawah itu evaluasi P-nya dulu, perfusinya dulu, ya, CRT-nya, cek. Lebih dari 2 detik, merah. Kurang dari 2 detik, cek mental statusnya dengan perintah sederhana. Mampu melakukan label? Jika tidak mampu, oke. CRT tadi juga bisa diganti dengan heart rate. Lebih dari 120, merah. Kurang dari itu, lanjutkan ke mental status. Ya? Kita masuk di respirasi. Jadi ada maksudnya tapi di atas ini siap. Karena kaki yang sana agak terlihat. Gitu ya. Yang lain jadi kita berhentinya pas depannya lutut. Kalau enggak bisa lutut ini lah. Nah, seperti mengepal pisau di depan kita taruh di antara range dan umbilicus, di antara itu ya, dengan nanti tangan kedua ini kita taruh di depan. Yang kedua, caranya nanti ini akan ditarik ke belakang, kemudian kita letakkan ke atas. Tekniknya seperti itu. Jadi pasien sedikit kita bukan seperti itu. Biasanya kalau orang tersedak itu akan refleks. Oke. Nah, setelah kita siap, kita tarik ke belakang, ini kita letakkan ke atas. Ini akan terasa sakit. Kenapa nggak saya lakukan beban? Ini orangnya sehat, sadar. Kenapa sih ya? Saya khawatirnya keluar ya. Oke, tarik ke belakang, letakkan ke atas. Gitu ya. Oke, dilakukan sebanyak 5 kali.
Ya. Kalau pasiennya masih sadar, orang yang nggak bisa bernapas lama-kelamaan ini akan jatuh ke kondisi tidak sadar. Ketika dia sudah tidak sadar, nanti algoritmanya kita pindah ke BLS, bagaimana melakukan skill. Nanti akan dilanjutkan dengan sesi skill yang kedua. Oke. Pertanyaan kedua, misalnya penolong kita dari belakang. Nah, ini Antara PX cekungan siniuhan dengan pemilik di tengah-tengahnya. Tapi kalau pada ibu hamil kan nanti bayinya ikut. Ya. Oke, Bapak ikuti arahan saya. Satu, kakinya ini sambil saya tekan ke sini biar menjadi tumpuan. Diulang tiga. Ini kalau dikerjakan benar, Bapak akan terasa seperti mau muntah. Sudah sakit ini Pak. Beneran berarti. Jadi ini salah satu modifikasi alat yang ada. Dilakukan 5 kali. Waktunya 30 sampai 1 jam begitu, mudah-mudahan kita bisa selesaikan. Ya, jadi total waktu 4,5 sampai 5 jam. Baik, demikian para fasilitator mohon segera bersiap dan juga kita lakukan pembelajaran. Di awal barangkali mungkin kita berikan briefing dulu terkait dengan konten materinya. Setelah itu langsung banyak ke latihan-latihan. Demikian, jelas? Baik, selamat belajar. Terima kasih. Bersih ya. Bersih ya. Pada siang ini saya untuk menyampaikan tentang inisial atau trauma yang sentirnya adalah sentir di hospital. Kalau baca ITLS ya, International Trauma Life Support, itu yang nanti kita terapkan di sini. Jadi bagaimana melakukan survei, kemudian setelah survei itu diangkat ke ambulan. Jadi setelah dari ambulan dilakukan sampai ke rumah sakit atau rumah sakit lapangan. Hanya konsepnya seperti itu. Tapi kita latihan di sini mungkin ambulan kita hilangkan. Kita lanjut ke lagi. Kita posisi trachea, distensi transcularis ada benda, buka ada benda, ada tekan di belakang, ada nyeri tekan, kompensasi ya. Kita inspeksi. Naik turunnya dada simetris atau tidak ya. Kemudian ada retraksi interkostalis atau tidak ya, kita lihat semuanya. Kemudian ada luka atau tidak. Lanjut dengan auskultasi di dada sebelah kanan kiri yang di C5 kanan ya. Selanjutnya palpasi. Kita ke bagian perut, kita bagi menjadi 4 ya, 4 atas, bawah, atas, ya. Dimulai dari yang tidak cedera, kita mulai dari yang tidak cedera dengan light palpasi dengan sambil melihat wajah kalau orangnya sadar ya. Lanjut dengan palpasi. Sebaiknya memang bajunya digunting ya, kemudian dilepaskan supaya bisa menginjak bisa. Ya, gesernya boleh begini, boleh model zigzag ya. Yang penting menjadi satu kesatuan. Sudah kita naikkan ke sini. Kalau ada ambulan atau mau bawa di mana ke rumah sakit lapangan,
bisa kita lakukan. Ya, kalau misalkan ambulannya belum datang, belum tidak di sini, kita bisa lanjutkan dengan pre-assessment atau istilahnya on-going assessment. Ya, pre-assessment. Selanjutnya, jadi yang tadi termasuk kita ulang tapi secara rutin, ya, susu laktea, garis, dan ini. Ada yang tadi hanya titik-titik tertentu, nanti auskultasinya kita bandingkan kanan dan kiri. Pertanyaannya, kapan kemudian satu mulai sadar? Yang kedua, ketika pasien mulai bernafas, yang kapan dipilihkan? Satu, ketika pasien tidak sadar, dan yang kedua, ketika pasien bernafas. Sama, kapan? Ya, satu, ketika tidak sadar. Dan yang ketiga, ketika keluarga sudah melihat tidak usah mas kasihan atau menolak. Nah, yang keempat, ketika bantuan yang kita bicarakan adalah antisipasi. Oke.